Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu sekalian, di sini kita akan mempelajari tentang yang berjudul Aku Sudah Besar. Ya, siapa yang di sini sudah bisa menyiapkan sarapan paginya sendiri? Ya, pintar. Dan siapa lagi yang tahu perubahannya dari kelas 3 sampai sekarang kelas 4? Yang merah? Ya, betul. Kemudian, siapa lagi yang tahu perubahannya dari kelas 3 sampai kelas 4? Ya, kamu Faiza. Sudah besar. Pintar anak-anak ibu semuanya di sini ya. Alhamdulillah. Kemudian, berarti di sini kita bisa menyiapkan makanan sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, mandi sendiri, dan bisa itu pertandanya kita sudah mulai besar. Oke, sebelum memulai pelajaran, biar semakin semangat kita yang belajarnya, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu sekalian, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Kita juga akan belajar tentang hal-hal menarik lainnya, seperti kalimat transitif dan kalimat intransitif, fobia, dan juga pertualangan di dunia jurnal membaca. Yuk, siap-siap belajar dan penuh semangat ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kalimat intransitif. Kalimat intransitif, kalimat yang tidak memiliki objek. Kata kerja pada kalimat ini tidak memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Contoh kalimat intransitif yaitu dia tertawa bahagia. Dia itu subjek, tertawa itu predikat. Dan yang kedua, burung terbang tinggi di langit. Burung itu subjek dan terbang itu predikat. Kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki objek, yaitu kata benda yang menerima aksi dari kata kerja atau predikat. Contoh kalimat transitif yaitu ayah membeli baju. Ayah itu subjek, membeli itu predikat, dan baju itu objek. Ibu memasak di dapur. Ibu itu subjek, memasak itu predikat, dan nasi itu objek. Dan yang ketiga, Cantika memakai kerudung. Cantika itu subjek, memakai itu predikat, dan kerudung itu objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fobia. Apa itu fobia, anak-anak ibu? Fobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek, situasi, atau makhluk tertentu. Fobia dapat menyebabkan reaksi kecemasan yang parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari kita, ya anak-anak ibu sekalian. Nah, fobia terdiri dari dua, yaitu fobia kompleks dan fobia spesifik. Fobia kompleks yaitu melibatkan ketakutan terhadap situasi umum atau objek yang beragam. Contohnya adalah akronofobia, melibatkan pada tempat umum atau situasi sulit untuk melarikan diri. Fobia selanjutnya yaitu fobia spesifik, di mana fobia spesifik melibatkan ketakutan terhadap objek atau situasi tertentu. Contohnya, fobia spesifik termasuk arachnofobia, takut laba-laba, aviofobia,
takut terbang. Di mana macam-macam fobia yaitu akrofobia, takut ketinggian, akronofobia, takut laba-laba, klaustrofobia, takut tempat sempit, sosialfobia, takut situasi sosial, aeroprofobia, takut terbang, agorafobia, takut tempat umum. Nah, pahamkan anak-anak ibu sekalian contoh dan macam-macam fobia serta yang dimaksud dengan fobia-fobia tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jurnal membaca. Perhatikan gambar yang terang di samping ibu. Di dalam jurnal membaca itu ada bagian-bagian yang perlu kita pahami. Yang pertama, hari dan tanggal dan nama, kelas, yaitu penulisnya, kalian sendiri, anak-anak yang membaca buku tersebut. Di dalam buku jurnal membaca ini, kita harus mengerti yang pertama, nama penulis, yaitu penulis bukunya ya kan. Dan yang kedua, yaitu judul buku yang kalian baca itu. Dan yang ketiga, penerbitnya. Siapa penerbit yang menerbitkan bukunya ya anak-anak sekalian. Dan tahun itu, tahun penerbitnya tahun berapa. Serta yang terakhir yaitu inti deskripsi atau rangkuman isi dari buku yang kalian baca, anak-anak, yang bisa kalian pahami anak-anak tentang jurnal membaca. Adapun kesimpulan yaitu pada pelajaran kita telah mempelajari tentang kalimat intransitif dan kalimat transitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek, sedangkan kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki objek, yang menerima aksi dari kata kerja. Memahami transit perbedaan antara keduanya membantu kita dalam membangun kalimat yang lebih jelas dan tepat, serta tentang penjelasan tentang fobia, macam-macamnya, lalu tentang jurnal membacanya juga. Terima kasih anak-anak, semoga Anda telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kalimat intransitif dan kalimat transi. Terus belajar dan berkembang ya anak-anak, tetap semangat belajarnya. Semoga pelajaran hari ini kita bisa memahami dan kalian bisa mengerti tentang bab kita pelajaran hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.